Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya menemukan game Mikael Tal yang bagus untuk bisa kita ulas sekarang kawan, saat dia bertanding di event di kota Tallinn, Estonia tahun 1964 menghadapi Anatoly Lutikov. Mikael Tal versus Anatoly Lutikov ini juga pernah admin ulas tahun lalu, cuma temanya berbeda. Jika tahun lalu adalah perburuan raja, sekarang temanya adalah Elephant Gambit. Dan langsung saja kita ke permainannya kawan. Mikael Tal pegang putih, bermain dengan pion E4, pembukaan kesukaannya ketimbang pion D4 kawan. Ada pion E5, kuda F3, dan Elephant Gambit, pion D5. Elephant Gambit ada di pembukaan pion E4 ataupun pion D4, Queen's Gambit decline kawan. Tapi kita fokus ke pion E4 ini. Mikael Tal melanjutkan dengan pion E pukul pion D5. Harapan hitam memainkan gambit tentu adalah jalur pengembangan perwira yang lebih cepat dan tempo menyerang lebih cepat kawan. Tentu juga ada trik di gambit ini. Harapan hitam mungkin kuda yang ambil pion E5 terlihat gratis kawan. Menteri akan coba keluar, tapi Stockfish lebih baik gajah ke petak D6 kawan. Diikuti dengan pion D4 di sini dan berlanjut pion D pukul pion E4 dan seterusnya. Kalau mencoba menjebak putih dengan langkah menteri bergerak untuk coba rebut salah satu buah di pusat ini, pilihan terbaik sementara pion D4 kawan. Setelah ada pion F6 ini, kalian bergerak mundur ke petak D3 ataupun ke petak G4, serahkan pion E4 ini kawan. Jangan coba menyerang dengan menteri ke petak H5. Memang terlihat di sini kalian bisa mendapatkan pion, berharap diambil dan bisa mendapatkan benteng ataupun persiapan discover. Tapi kalah dulu kawan dengan menteri hitam, tempo skak, dan kuda ini jatuh. Hitam menang. Oke, kita kembali ke permainan aslinya kawan. Setelah pion D5 tadi, Mikael Tal memilih pion E pukul pion D5. Beberapa jebakan sebetulnya ada juga dalam permainan Elephant Gambit selain menteri tadi keluar ke petak E7 kawan. Dan berlanjut dengan langkah pion E4. Di sini menteri E2, kalau kalian mencoba lompat ke petak D5 ini kawan, inilah harapan hitam juga, yaitu menteri ambil pion yang di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menteri ke petak E2 untuk pin pion ini agar tidak ambil kudanya. Dan di sini kalau sekarang menteri ambil pionnya ada di petak D5 ini, kalian bisa punya tempo untuk mengembangkan kuda lebih cepat dan pion ini jatuh di langkah berikutnya. Jadi di sini pilihan terbaik adalah dengan kuda F6. Untuk serang pion ini, pertahankan pion sendiri kawan, tapi memilih dengan langkah pion F5, langkah kesalahan. Mikael Tal melanjutkan dengan pion D3 menantang pertukaran. Kuda F6 sekarang, Mikael Tal melanjutkan baku hantam pion D pukul pion E4. Pion F pukul pion E4, tetap pressure kuda di sini. Dan Mikael Tal melanjutkan pengembangan kuda C3-nya. Dan di sini gajah ke petak E7, persiapan rokade di langkah berikutnya. Ataupun gajah ini cukup ditempatkan di petak D6 kawan. Merupakan dua pilihan terbaik versi Stockfish. Kalau kalian menemui diagram seperti ini dalam posisi yang mulai kurang bagus posisi kalian, ya gajah ke petak E7 ke D6 tadi salah satu pilihannya kawan. Tapi memilih langsung tekan kuda dengan gajah B4 kawan. Mikael Tal melanjutkan dengan langkah menteri ke petak B5 skak. Blokade dengan pion C6. Menteri ambil gajah, selanjutnya pion ambil kuda F3. Di sini gajah dikeluarkan, tempo untuk coba pressure kuda F6, membiarkan nanti pion pukul pion masih bisa diambil balik oleh gajah. Dan posisi menteri putih juga mengawal petak gelap, menghadang pergerakan raja yang ingin rokade. Sementara ini sudah jelas kawan, hitam rajanya sementara tertahan di pusat. Apabila di sini hitam melakukan tantangan pertukaran menteri semacam ini, ya bisa jadi kawan terjadi pertukaran setelah diambil balik. Di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah rokade panjang ataupun pion G pukul pion F3 terlebih dahulu. Posisi kuda masih terkunci dengan adanya gajah. Tapi di sini hitam memilih dengan langkah yang lain kawan, memilih dengan langkah pion C pukul pion D5. Di sini langsung rokade panjang Mikael Tal. Diikuti kuda C6 serang menteri, menteri ke A3. Gajah berkembang ke E6, lindungi pion kawan, dan gajah C4 tantang Mikael Tal. Tentu kalau diterima, menterinya jatuh. Tapi Stockfish tadi menyukai dengan benteng E1 kawan, ataupun juga pion pukul pion terlebih dahulu. Tapi gajah C4 Mikael Tal. Lutikov melanjutkan dengan menteri E7 menantang pertukaran menteri, ditolak dengan langkah kuda ambil pion D5, menteri ambil menteri A3, dan di sini kuda C7 terlebih dahulu skak.
berharap mendapatkan benteng nanti kawan, ataupun gampanglah ambil menteri ini menurut Mikhail Tal. Setelah raja bergeser naik ke E7, di sini Mikhail Tal tidak ambil menteri kawan, menggeser benteng HE1 untuk ambil gajah di sini, membuat langkah pengorbanan menteri. Tidak ambil menteri hitam kembali, membuat langkah pengorbanan. Ternyata pengorbanan ini adalah langkah blunder. Terus langkah apa yang terbaik pada posisi ini tadi bagi putih kawan? Langkah terbaik adalah gajah pukul gajah. Nanti bisa diikuti benteng meluncur kawan ke sini. Dan di sini mungkin menteri akan bergerak mundur ke petak D6 menyerahkan diri kawan. Kalaupun mencoba bergerak menteri ke petak A5 kawan, 3 langkah berikutnya skakmat. Dengan benteng bergerak skak, memaksa raja mundur ke petak gelap, diikuti benteng ke sini skak, sudah tidak ada petak yang lain, kemudian benteng ambil kuda, open skak, skak mat. Jadi pilihan terbaik adalah gajah pukul gajah terlebih dahulu. Sudah tidak ada cara lainnya kawan untuk menghentikan ancaman skak mat atau mengembalikan menteri lagi. Tapi di sini tadi benteng HE1, lanjut Mikhail Tal. Dan di sini menteri punya 2 petak yang bagus untuk menghindari ancaman pion bergerak ke petak A5 ataupun ke petak A4 kawan. Tapi memilih ke petak C5. Dimanfaatkan Mikhail Tal, benteng ambil gajah skak. Raja mundur ke F8, benteng ambil kuda F6 skak. Diambil balik oleh pion G, kuda ke E6 skak, garbu menteri. Di sini raja bergerak, kuda ambil menteri. Ternyata akhirnya Mikhail Tal bisa mendapatkan menterinya lawan. Bisa disusul dengan langkah benteng D7 skak. Tapi Mikhail Tal kalah kualitas perwira kawan. Di sini pion ambil gajah G5. Diikuti benteng D7 skak, raja F6, benteng D6 skak. Raja mundur kembali ke E7, benteng E6 skak. Raja mundur ke D8 dan kuda ambil pion B7 skak. Raja naik ke C7, di sini diikuti gajah D5. Kuda bergerak ke B4, ancam gajah. Tadi pion pukul pion terlebih dahulu merupakan pilihan terbaik kawan, dan gajah ambil pion F3. Di sini ada benteng AE8 menantang pertukaran, ditolak Mikhail Tal, kuda C5 berharap terjadi pertukaran di sini, ambil benteng dan juga mendapatkan pion, dan nanti jumlah pion semakin lebar kawan. Oleh karena itu hitam mempertahankan bentengnya, memilih kuda ambil pion A2 skak. Raja bergeser ke B1 dan di sini kuda harusnya kembali kawan, tapi memilih dengan langkah benteng pukul benteng. Kuda ambil balik skak, raja ke D7. Di sini tidak ambil pion kawan, tapi memilih kuda ke C5 skak. Raja bergeser ke D6 dan kuda D3. Di sini Lutikov menyerah. Kenapa menyerah? Karena kuda juga sudah tidak punya jalan keluar lagi kawan. Dia akan tewas di langkah berikutnya oleh raja, dan tersisa kuda plus gajah melawan benteng dengan selisih 2 pion. Tentu putih sangat unggul kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, masih cukup panjang juga jika dilanjutkan kawan. Tapi jelas kuda ini akan tewas di langkah berikutnya. Mungkin kalian melangkah kuda ke petak C3 saja agar pion ini bertumpuk, ya masih masuk akal kawan. Tapi putih masih sangat unggul. Oke, itulah kawan game yang cukup menarik dari Mikhail Tal, di mana tadi dia membuat langkah pengorbanan. Ternyata langkah pengorbanan dinilai oleh Stockfish dengan langkah blunder benteng HE1 skak. Yang harusnya tadi ada gajah pukul gajah terlebih dahulu, diikuti dengan bentengnya meluncur memberikan ancaman skakmat. Yang paling logis mengembalikan menterinya kawan untuk disikat oleh benteng. Raja ambil balik, kemudian di sini kuda bisa mendapatkan benteng yang di sini bisa jadi, atau yang paling bagus adalah gajah ke petak F4 terlebih dahulu untuk lindungi kudanya kawan, dan mungkin blokade dengan kuda di sini dan bisa berlanjut. Sekarang ambil benteng ini bisa kalian lanjutkan, ataupun juga dengan pion pukul pion terlebih dahulu merupakan salah satu pilihan juga kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Mikhail Tal tadi. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.